تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna Laqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan bisa melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa istiqomah menjalankan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak khususnya untuk diri pribadi khatib dan keluarga, dan mudah-mudahan ada guna manfaatnya bagi para hadirin, yaitu kita setelah beribadah puasa maka bukan salah satunya berakhir ibadah tersebut, tapi kita lanjutkan ibadah di bulan-bulan yang lain. Dan mudah-mudahan ketika kita kemarin setelah melaksanakan ibadah saum, kita menjadikan umat yang menjadi fitrah atau suci, kembali seperti bayi yang dilahirkan atau bayi yang ketika dalam ruh masih berumur 4 bulan itu sudah mempunyai fitrah dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia semuanya adalah suci dalam keadaan fitrah, sebagaimana yang diungkap dalam surat Al-Arum. Jadi ketika bersih suci tersebut adalah bukan hal
yang bersifat ibadah umum, tapi bersifat ibadah individu atau perorangan, yaitu bersih dari kesirikan atau dari kemusyrikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati wa fataran nasi dzalika dinul qayyim walakin aktsarakum la ya'lamun. Ini perintah Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, agar kita atau beliau menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara tulus dan tidak ada sedikit pun kesyirikan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam sebagai agama tauhid yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah perintahkan kepada Nabi kita agar menyembah kepadanya dan tidak ada sedikit pun untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah beribadah bulan puasa dan setelahnya di lain-lain hari-hari lain ibadah tersebut, maka ibadah kita itu harus bersih, harus suci dari segala hal kesyirikan tersebut. Karena sehebat pun manusia beramal, sebanyak pun manusia beramal, ketika ada kesyirikan di dalam hatinya, baik itu syirik asghar dan syirik akbar, maka akan terputuslah amal tersebut. Maka dari itu, ketika bulan puasa sebagai bulan tarbiyah atau dididik ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan-bulan yang lain kita harus selalu taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena dalam beribadah tersebut tidak semena-mena, tapi harus mencontoh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ibadah tersebut mencontoh kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan diterima amal ibadah kita. Hadirin rahimakumullah, dari hasil saum tersebut khatib mengingatkan, dan mudah-mudahan ada 6 kriteria yang kita harus amalkan dari bulan Ramadan ke bulan yang lain. Yang pertama adalah kita harus bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita di bulan puasa, walaupun hujan, walaupun ngantuk, tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetap kita bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu tadarus Al-Quran, atau menghafal Al-Quran, atau sholat qiyamul lail yang dinamakan tahajud atau tarawih, maka semangat di bulan puasa tersebut kita tidak pernah meninggalkan. Dan ini tip yang ketika keberhasilan orang menjadi takwa, orang menjadi diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah semangat kita beribadah seperti bulan-bulan saum tersebut. Yang kedua, hidup merasa bahagia, tidak khawatir. Apa yang Allah berikan, ketika kita menerimanya, kita selalu bahagia, terutama di dalam kehidupan dunia dan masalah rizki. Ketika Allah memberikan sedikit banyak, kita tidak perlu khawatir. Di hatinya tidak ada cenderung kekhawatiran, maka hidupnya selalu bahagia. Karena seseorang muslim harus meyakini bahwa takdir Allah itu harus diyakini. Ketika kita
hidup dalam keadaan kemiskinan atau kaya, maka kita harus berbahagia. Maka ini harus diamalkan atau dibawa kehidupan kita dalam bulan-bulan selain dari bulan Ramadan tersebut. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena faktor bersyukur itu adalah manusia yang paling bahagia, manusia yang paling taat. Alhamdulillah, dalam kehidupan kita, khususnya di negara Indonesia ini yang tercinta, kita bersyukur merasa aman, kita bersyukur bisa menengok keluarga, apalagi yang disebut mudik. Nah, lihat saudara-saudara kita pada hari ini, khususnya di Palestina, mereka tidak bisa berbahagia, tidak bisa mengunjungi sanak keluarga karena terputusnya hubungan keluarga, dan banyak keluarga yang meninggalkan. Jadi faktor bersyukur ini adalah harus kita jalankan dan harus kita pahami kalau dibandingkan dengan orang lain. Yang kelima, kita selalu rindu akan ibadah. Jadi setelah dididik di bulan puasa, kita merindukan selalu membaca Al-Quran, selalu khusyuk dalam beribadah. Maka ketika ditinggalkan oleh bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, maka kita harus merindukannya dengan bulan tersebut. Yang keenam, yang terakhir, hasil dari ibadah puasa, kita harus istiqomah menjaga ibadah tersebut. Ibadah rajin atau berbaca Al-Quran rajin, bahkan itikaf tidak tertinggalan, maka di bulan-bulan yang lain kita harus istiqomah. Jadi jangan sampai semangat ibadah itu hanya di bulan Ramadan saja. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan wa imanihim wa kana aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahimakumullah, kami menambahkan khutbah yang pertama untuk memperkuat salah satunya, ibadah tidak cukup dengan melaksanakan ibadah begitu saja, tapi ibadah harus benar-benar niat karena Allah, bukan niat karena makhluk. Karena ketika ibadah niat terhadap makhluk tersebut, ingin dipuji atau ria, maka ibadah tersebut akan sia-sia. Jadi ketika ibadah apapun, maka kita niatkan karena Allah. Niat amalan yang kecil tapi besar manfaatnya. Niat itu adalah niat dalam hati, bukan niat dalam dilapalkan. Jadi niat tersebut adalah sebuah niat yang agung, karena segala pun aktivitas kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan niat tersebut tidak cukup, karena niat harus didasari karena ikhlas. Ikhlas ini atas dasar perintah Allah. Ikhlas ini atas dasar dicontohkan oleh Rasulullah. Kita harus ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah tidak perlu ditambah-tambah, ibadah tidak perlu dikurangi. Kita harus ittiba kepada Rasulnya. Karena di dalam ibadah tersebut, ketika kita menambah-nambah, ketika kita mengurangi, maka itu akan tertolak. Jadi sangat disayangkan ketika ro'yu kita, pemikiran kita, ibadah merasa tidak cukup, padahal Rasulullah telah mencontohkan. Misalkan sholat subuh berjamaah, lalu kita menambahkan 1 rakaat, itu tidak wajar dan tidak mencontohkan, tidak ittiba kepada Rasulnya. Karena di dalam sebuah hadis, man amala amilan laisa amruna bahwa raddun, barang siapa yang beramal tanpa contoh dariku maka akan tertolak. Jadi sangat disayangkan ketika ibadah tersebut yang tidak dicontohkan, maka kita melakukannya merasa kurang, dan itu sebagai kategori penghinaan kepada Rasul kita, bahwa Rasul tidak sempurna. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan adanya kita melakukan ibadah saum, kita istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semangat kita beribadah seperti semangatnya di bulan Ramadan. Semangat beribadah bukan hanya sebulan, tapi laksanakan yang 11 bulan, dan sampai umur kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi para hadirin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima atas amal kita yang kita perbuat dan yang kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah atau ampunan kepada Allah, kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan mengampuni atas dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa keluarga kami, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan menjauhkan kepada diri kami, kepada keluarga kami, kepada ibu bapak kami, kepada kaum muslimin wal muslimat dari siksa neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu, yaitu diri kami, ibu bapak kami, keluarga kami, dan kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan kami semua mendapat ampunan dan mendapat surga-Mu yang begitu luas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qala dan astagfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.